Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengultimatum para kepala daerah terkait gaji guru P3K 2021. Sebelumnya, Pemda selalu beralasan tidak ada anggaran gaji P3K guru sehingga prosesnya dianggap tidak ada. Bahkan, sejumlah daerah ada yang minta agar seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 ditiadakan. Padahal berdasar data yang dimiliki Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, sudah mentransfer gaji P3K guru lewat Dana Alokasi Umum, DAU, 2021. Saya tegaskan kembali, gaji P3K 2021 sudah ada di dalam Pagu DAU 2021, ujar Menteri Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI, Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021. Di dalam Pagu DAU 2021 tersebut sudah dicantumkan juga untuk gaji guru P3K, anggaran yang dialokasikan sebanyak formasi P3K yang diusulkan Pemda yaitu 506.000 lebih. Dari jumlah itu, yang ada pelamarnya 322.665 formasi dengan pelamar seleksi P3K tahap 1. Kemudian, setelah 2 kali pemberian afirmasi, jumlah guru honorer yang lulus formasi P3K tahap 1 sebanyak 173.329. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Pemda untuk tidak mengangkat guru honorer yang lulus P3K. Lantas, Nadiem mengingatkan kembali bahwa gaji guru P3K sudah ada di Pagu DAU 2021. Dana itu tidak boleh digunakan untuk yang lain, tuturnya. Bahwa sebetulnya masalah guru ini sebagian besar adalah sebetulnya diatur atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Namun demikian memang perlu ada support dan kerjasama dengan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan anggaran. Beberapa anggaran memang perlu didukung. Dalam hal ini kami melakukannya terutama melalui transfer ke daerah, ya, transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum. Mungkin mohon izin perkenankan kami memaparkan sedikit saja, mungkin beberapa slide saja. Ada yang bisa bantu menayangkan slide-nya? Pak Didi mungkin langsung ke slide 5 saja Pak Didi. Baik, Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Pansus yang kami hormati. Jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ini nanti mungkin akan dielaborasi secara lebih spesifik oleh Pak Alex Denny ataupun Pak Bima Arya. Kita mengetahui bahwa aparatur sipil negara itu ada PNS dan ada PPPK, jadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Nah, memang untuk PNS kita mengetahui ada syarat-syarat termasuk syarat usia dan sebagainya. Namun sebetulnya untuk PPPK ini lebih longgar dan memberikan peluang untuk kita menangani masalah guru honorer ini. Tadi mungkin juga cukup tersirat dan tersurat di dalam paparan dari Pak Sekjen Kemendagri ini. Nah, kemudian kita juga mengetahui di pasal 79 ayat 5 dan juga pasal 80 ayat 5 bahwa gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD. Demikian juga di pasal 101 ayat 3 dan ayat 4, gaji dan tunjangan untuk PPPK yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada APBD. Jadi dengan demikian, karena memang tadi dijelaskan bahwa guru ini merupakan tanggung jawab dan juga sekaligus ada kewenangan dari pemerintah daerah, maka memang penyaluran kepada guru-gurunya ini tentunya bersumber dari APBD. Namun kita paham di slide berikutnya, Pak Didi, kita paham bahwa untuk APBD ini tidak selalu kemudian memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan berbagai pembiayaan termasuk membayar gaji ataupun tunjangan untuk para
guru baik yang PNS maupun yang PPPK tadi. Karena itu pemerintah pusat ini membantu dalam bentuk dana alokasi umum. Nah, untuk dana alokasi umum ini, Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Pansus yang kami hormati, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang APBN. Di tiap-tiap APBN kita mengatur di undang-undangnya, dan kemudian juga ada aturan pelaksanaannya. Untuk tahun 2021 ini kita memiliki Peraturan Menteri Keuangan nomor 233 /PMK.07/2020 yang mengatur bahwa di dalam dana alokasi umum telah diperhitungkan berbagai hal, ya, termasuk diantaranya adalah kebutuhan untuk pembayaran gaji PPPK guru. Dan ini diatur di dalam PMK nomor 233 tahun 2020 ini. Nah, realisasinya ini pengaturan lebih lanjut, realisasi pembayaran gaji PPPK guru maupun kembali ke slide tadi, ya. Realisasi pembayaran gaji ini harus dilaporkan oleh pemerintah daerah sebagai persyaratan untuk penyaluran DAU bulan berikutnya. Ya, jadi ini suatu mekanisme yang kami harapkan menjadi mekanisme kontrol, mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah itu betul-betul melaksanakan pembayaran gaji ataupun tunjangan kepada para guru, terutama PPPK, walaupun juga tidak terkecuali PNS. Nah, ini yang diharapkan membantu kita semua untuk memastikan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan untuk guru, termasuk yang untuk PPPK, itu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Kemudian ini juga disampaikan bahwa di sebelah kanan Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Pansus yang kami hormati, bahwa kami mendukung pendanaan melalui kebijakan transfer ke daerah dengan menghitung alokasi dasar dalam formula dana alokasi umum itu, memperhitungkan formasi calon PNS daerah yang didedikasikan untuk guru maupun formasi PPPK untuk guru yang tentunya ini ditetapkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dengan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, ya, tentu semua itu sudah dirembuk secara cermat dan juga dengan kami untuk memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan negara untuk mensupport rekrutmen yang baru. Nah, di dalam proses tersebut kami memastikan melalui pasal 11 ayat 5 di Undang-Undang APBN tahun 2021, yang ini tentunya kami tulis lagi, mungkin di pasal yang berbeda, di APBN 2022, bahwa alokasi dasar dana untuk dana alokasi umum ini harus diperhitungkan dengan mendasarkan pada jumlah gaji aparatur sipil negara daerah yang tentunya termasuk guru, baik yang sudah ada di dalam formasi, sudah menjadi PNS atau PPPK, maupun yang sedianya akan direkrut pada tahun anggaran yang bersangkutan. Mungkin berikutnya Pak Didi. Ini ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar kami untuk bekerja, yang intinya sekali lagi Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Pansus yang kami hormati, memastikan bahwa di dalam perhitungan dana alokasi umum itu telah diperhitungkan sekali lagi kebutuhan gaji tunjangan untuk ASN, baik itu PNS maupun PPPK, dan termasuk guru, baik yang sudah ada di alokasi, yang ada di formasi maupun yang direncanakan akan direkrut di tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, ini beberapa hal yang kami ingin sampaikan secara umum saja Bapak Pimpinan dan juga Ibu Bapak anggota Pansus, bahwa sesungguhnya untuk pendidikan
kita betul-betul memberikan perhatian yang sangat besar untuk belanja pemerintah pusat. Kita punya 184,5 triliun untuk pendidikan, baik yang melalui kementerian lembaga sebesar 160,5 triliun dan melalui belanja bendahara umum negara. Ini termasuk yang kemudian disisihkan untuk menambah dana-dana abadi di LPDP, ada sampai 24,1 triliun. Kemudian untuk transfer ke daerah besarnya 299,1 triliun. Ini rinciannya dalam bentuk DTU, dana transfer umum, ada dana transfer khusus, ada dana insentif daerah, ada dana otsus, yang di tiap-tiap komponen ini selalu ada komponen atau kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi untuk di dana transfer umum adalah untuk gaji maupun non gaji, tapi untuk pendidik. Kemudian di dana bagi hasil juga ada untuk tambahannya. Dana transfer khusus ini umumnya untuk kegiatan pembangunan fisik sekolah-sekolah maupun untuk non fisik untuk program-program tertentu. Untuk dana insentif daerah ini diberikan untuk daerah-daerah yang mempunyai komitmen untuk melakukan digitalisasi pendidikan untuk tahun 2021 ini. Di dana otsus ini juga dilakukan pengalokasian untuk pendidikan, terutama untuk sarana, prasarana, dan juga untuk teknologi informasi dan komunikasi. Slide berikutnya Pak Didi. Ini beberapa hal yang kami lebih fokuskan lagi, bahwa di dana transfer ke daerah, di blok yang sebelah kiri ini, di transfer ke daerah sebesar 299,1 triliun yang kami sebutkan sebelumnya, itu ada 19,4 triliun yang diperhitungkan dalam dana alokasi khusus yang dialokasikan atau kami harapkan menjadi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan. Nah, ini di sebelah kanan adalah landasan hukumnya. Slide berikutnya Pak Didi. Ini perhitungan perkiraan kami sebetulnya bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga Kemenpan RB, bahwa kalau kita melakukan rekrutmen di Januari 2021, 25% dari 1.2.616 orang yang dianggarkan di tahun 2021 ini, kita memberikan atau mengalokasikan kebutuhan gajinya sekitar 7,7 triliun. Kemudian untuk mereka yang diangkat di bulan April ini ada 5,8 triliun dan seterusnya. Dan inilah 19,3 yang kami perkirakan harusnya dialokasikan oleh Pemda-Pemda dari dana alokasi umum tersebut yang kami transfer ke daerah. Yang tabel yang bawah ini adalah untuk jenis-jenis pendidikannya. Jadi untuk SD ada 11,6 triliun, SMP 4,4 triliun, totalnya sama 19,396 triliun. Ini tentunya sekali lagi adalah perhitungan yang kami lakukan dan sebetulnya juga diinformasikan ke masing-masing daerah yang seharusnya apabila ini betul-betul direalisasikan, pengalokasian ini insya Allah sebetulnya memberikan kontribusi yang berarti untuk proses pengangkatan guru PPPK di tiap-tiap daerah. Saya rasa demikian Pak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Pansus yang kami hormati, mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan bahwa kita semua sebetulnya secara kolaboratif berusaha terus untuk menangani permasalahan guru honorer ini. Memang banyak dilema-dilema yang terus harus dihadapi kita bersama, karena di satu sisi kita ingin mereka diperhatikan dan ditangani dengan baik, tapi kita juga ingin memastikan bahwa pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita betul-betul memberikan hasil yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia sebetulnya.
Demikian Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Pansus, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih.